Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GVD. Kali ini kita akan mereview manhwa yang berjudul Elicit, yaitu chapter yang 313. Yang dimana di sini kita masih belum diperlihatkannya Jinwoo dan Kaiden teman-temannya untuk menghadapi 10 peringkat di dunia, ya. Tapi di sini kita hanya melihat seperti Nuna, ya kan, ceweknya si MC kita ini yang sedang berusaha mengalahkan salah satu 50 Ewokin di dunia. Yang sebelumnya dia sempat terpojok, ya, dan sampai nggak bisa menembus pertahanan dari lawannya, yang ternyata lawannya ini bisa menggerakkan butiran-butiran logam, butiran besi. Ya, ini seperti kayak Gara ya kekuatannya. Mungkin kalau Gara kan pasir dari awal, tapi kan waktu itu dia bisa juga mengendalikan kayak percikan besi juga. Nah, tapi di sini si siapa tuh? Si lawannya ini juga menurut gue kekuatannya tuh keren ya. Angin lawan besi, yang seharusnya sih kalau gue lihat kalau dari kekuatannya itu sepertinya harusnya diunggulkan besi ya, bukan angin, karena angin itu ya mungkin bisa, angin juga bisa menjadi pisau yang tajam, tapi sebaliknya besi pun juga bisa. Nah, ya, tapi semua punya plus minusnya sih, ya kan, karena tergantung pembuatnya juga. Apalagi karakter Nuna ini kan termasuk karakter yang penting di dalamnya, karena ini ceweknya si MC kita. Ya, untungnya dia mengingat sebuah tips atau sebuah cara dari si Jiwo, yang gimana waktu itu dia pernah nanya tentang penyerangan, ya, yang susah menembus pertahanan lawan, dan akhirnya dikasih tipsnya dan dia inget tuh, dan di situ tuh dikeluarin kekuatannya, ngebentuk kekuatan yang kecil itu kayak Rasengan mungkin ya, Rasengan kecil tapi tajam ya. Dia ngebuat kayak pisau yang kecil dan sampai ngebuntungin atau memutusi lengan dari lawannya itu ya. Kaget dong, dia pasti kaget. Nah, di situ tuh habis. Nah, nanti kemungkinan si lawannya ini juga bakalan ngeluarin seluruh kemampuannya guys ya, seluruh kemampuan besinya ya, cuma bisa mengendalikan besi aja ya. Gue juga belum tahu dia dari tadi kayak ngeluarin tekniknya itu aja ya. Kalau dari lawan nggak ngeluarin teknik kayak Nuna gitu, skill khusus kayaknya, apa emang nggak ada atau emang sengaja belum ditunjukin ya. Nanti kita lihat di chapter berikutnya ya. Sepertinya chapter berikutnya pun bakalan selesai kali ya, melawan. Nah, kalau nggak ke Nuna ya ke kakek itu juga kan lagi ngelawan si itu yang belum selesai videonya tuh, belum ada yang kalah lah. Nah, mungkin setelah ini berdua ini kalah, ada yang kalah, langsung masuk ke adegan Jiwo, atau memang sengaja penulisnya untuk dibagi-bagi part-partnya, untuk ini ngelawan ini, dan nanti Jiwo dan si Kaiden, Catering, Pluton semuanya pada ngelawan 10 besar. Wah, bakalan seru nih ya. Chapternya bakalan panjang untuk art ini sepertinya, karena ini penyerangan besar-besaran untuk Korea juga, bukan hanya buat ngebunuh atau ngelawan si Kaiden, tapi ini juga dia pada nyari kesempatan buat ngambil alih sebuah negara, yaitu Korea guys, yang pengen dia kendalikan lah mungkin ya. Makanya di sini semua Awokin yang berada di Korea tuh yang kuat-kuat pada ngumpul dan nggak mau terima lah ya, nggak mau terima negara diambil, disegah ngelawan ya. Meskipun kita belum ada tahu nih, belum ada yang kalah dari segi lawannya, juga belum ada kekalahan dari segi tim Jiwo juga belum ada. Semuanya masih kayak dalam mode pertarungan gitu ya, paling babak belur aja ya, seperti itu. Nah, di sini pun gua mengira nih kalau emang si Nuna ini bakalan kalah. Ini kira-kira ya, kalau plot twist banget ya ibaratnya, ini kalah ya, kemungkinan Jiwo bakalan datang kali yang ikut ngebantu, atau adanya si cewek atau adanya Nuna itu, siapa tuh namanya tuh yang suka datang. Nah, mungkin dia ikut campur. Nah, kita nggak tahu ya, mungkin kalau dia kekuatan di chapter sebelumnya kan temennya Jiwo itu kekuatannya masih di ranah 50 besar di dunia, ibaratnya gampang lah dikalahin ya. Kalau dia kekuatannya masih standar kayak yang kemarin ya, paling pas nanti ngelawan si ini itu bakalan sekali kibas juga langsung kalah ya. Nah, beda cerita kalau dia udah melatih diri dia dari kemarin dan udah ada di tahap hampir kayak Nunanya ya. Menurut gua bisa bantuan besar ya, bisa jadi bakal kerepotan lawannya untuk
ngebunuh Nuna ibaratnya, yang nantinya dibantu sama si satu adanya dia nih. Ya menurut gue kekuatannya juga nggak bisa diremehkan ya. Nah dari sini bakalan seru lagi kalau ketika teman-teman jiwa pada ngumpul semua nih ya, ngelawan ini beramai-ramai. Tapi kita nggak ada yang tahu sih, cuman karena kan di sini yang mau menantang Kaiden kan cuman 3 orang atau 4 orang ya, Awaken di dunia. Dia yang datang, dan sisanya tuh kroconya atau anak buahnya tuh disuruh untuk ngadepin Awaken Korea biar bisa ngambil alih negara Korea lah ibaratnya. Nah, di sini menurut gua bakal ada pertarungan besar, entah itu ada yang mati atau direrai atau ini kesempatan. Nah, bisa jadi ini takutnya ya si Kaiden atau teman-temannya ngelawan si ini nih, si Awaken ya, siapa tuh namanya, Andreas atau apa. Nah siapa tahu dari sini bisa dimanfaatkan sama Awaken peringkat 1, 2 dan 3 kali ya, untuk menguasai sebuah jarahan atau harta yang dipegang sama Awaken. Ya bisa jadi Kaiden juga bakalan dibunuh ya, kita nggak tahu aja ya nantinya ke depannya. Kalau emang terjadi pertarungan yang sengit yang dimana antara kedua belah pihak ini masing-masing sangat dirugikan lah ya. Tapi yang gue penasaran itu sama 2 Awaken 10 peringkat yang datang itu tuh guys. Gue belum tahu kekuatannya itu seperti apa, tapi badannya itu besar kayak Pluton. Yang satunya itu cewek, kayaknya cewek. Nah, yang satu cewek ini gue nggak tahu juga jenis kekuatannya karena belum ditunjukkan maksimalnya ya, karena chapter sebelumnya hanya cuplikan yang dimana 2 orang ini lagi ngobrol sama si siapa ya, gue lupa tuh, yang si baju merah, untuk merencanakan agar Korea nggak mengganggu pertarungan mereka nih Pak. Mungkin kayak gitu ya kali ya, makanya disuruh awasin sama para anak buahnya. Tapi di sini anak buahnya dikit tuh ya ternyata yang datang. Kayak itu masing-masing punya anak buah yang dibawa ke Korea, entah itu dia cuma punya 1 atau 2 atau 3 ya, dikit, nggak kayak organisasi Frame ya. Kalau menurut gua kemungkinan mereka sengaja bawa 1 untuk mengawal mereka dan untuk menjaga, takut ada hal-hal yang nggak memungkinkan datang ya. Contohnya seperti yang dimanfaatin, dibunuh dari belakang, itu kan bahaya ya. Oke, mungkin cukup sampai sini. Jadi kalau kalian yang mau belajar desain ilustrasi, desain website, aplikasi UX UI, bisa kalian cek di playlist YouTube gua atau bisa DM IG gua atau di kolom komentar video ini, tanya-tanya aja, request ya. Siapa tahu bisa menjadi skill untuk kalian kerja di sebuah perusahaan atau freelance ya, dan bisa menghasilkan uang dimanapun, kapanpun yang kalian mau. Pokoknya terima kasih ya udah nonton, sampai jumpa lagi di next video.